Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat menyatakan akan memanggil untuk pemeriksaan para terduga pelaku pelecehan seksual sesama pria berdasar perundungan yang terjadi di lingkungan kerja Kamis 2 September 2021. Hal itu diungkapkan secara langsung oleh Ketua KPI Pusat Agung Supriyo yang menyatakan seluruh terduga pelaku masih berstatus dan bekerja di KPI. Dalam pemanggilan terduga pelaku ini, pihaknya tidak akan menggabungkannya dengan pemanggilan terduga korban yang berinisial MS. Terkait informasi lebih lengkapnya, sudah ada wartawan dari Tribun News yang saat ini sudah tersambung bersama kami, ada Rizky Sandi Saputra. Halo Rizky. Halo Firda dan juga Tribuners. Rizky, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi kejadian dugaan pelecehan seksual ini berdasar perundungan yang terjadi di KPI Pusat? Ya, jadi Firda dan juga Tribuners bisa disampaikan bahwa 2 hari kemarin begitu sempat warga atau kantor Komisi Penyiaran Indonesia dihebohkan dengan beredarnya surat atau press release yang ditulis oleh terduga korban, yakni yang berinisial MS, yang merupakan pegawai kontrak dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. MS dalam rilis pers tersebut menyatakan keluh kesahnya bahwa dirinya sudah lama menjadi korban pelecehan seksual, perundungan atau cacian atau makian dari rekan-rekan kerjanya yang dinilainya sudah senior begitu. Adapun kejadian tersebut berdasarkan pengakuan dari MS ini terjadi sejak 2012 silam begitu. Dia merasakan adanya perundungan begitu, disuruh atau diperbudak oleh para seniornya, bahkan sampai tindakan yang begitu kejam gitu, ditelanjangi, bahkan sampai mencoret-coret begitu kemaluan dari si MS ini. Itu yang berdasarkan rilis yang disampaikan oleh MS. Adapun rilis ini disampaikan untuk menyatakan untuk menyita, maksud saya untuk menyita perhatian para masyarakat karena dirinya menilai selama ini belum ada tindakan baik dari KPI, pihak kepolisian maupun dari Komnas HAM yang menyeriusi perkaranya ini begitu. Akhirnya dirinya menyebarluaskan rilis ini, bahkan menunjukkannya kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo begitu. Kemudian Rizky, total ada berapa terduga pelaku dalam aksi perundungan sekaligus pelecehan seksual ini? Ya, jadi Firda, berdasarkan rilis yang disampaikan oleh terduga korban MS ini, total ada sekitar 8 pelaku begitu, yang semuanya merupakan karyawan aktif yang masih bekerja di KPI Pusat begitu. Ironisnya, seluruh pelaku ini merupakan berjenis kelamin laki-laki dan MS sendiri, terduga korban ini juga merupakan berjenis kelamin laki-laki. Hanya saja yang diusut untuk pihak kepolisian yakni hanya ada sekitar 5 orang terduga pelaku, karena berdasarkan keterangan dari komisioner KPI tadi ada sedikit atau ada perbedaan cara penyikapan begitu antara pelaku satu dengan yang lainnya begitu, Firda. Kemudian bagaimana respon dari KPI sendiri menyikapi adanya aksi pelecehan seksual sekaligus perundungan ini? Ya, jadi Ketua KPI Pusat yakni Agung Supriyo melalui sambungan telepon semalam berbicara kepada saya, Rizky Sandi. Dia menyatakan kalau KPI akan menyelidiki laporan ini dan akan melakukan investigasi internal untuk memeriksa seluruh terduga pelaku yang jumlahnya ada sekitar 8 orang, dan juga memeriksa terduga korban begitu. Hanya saja pemeriksaan ini dilakukan dengan mekanisme terpisah, karena menurut pengakuan korban atau terduga korban MS ini dirinya merasa sangat stres gitu, dan dan tidak mungkin untuk digabungkan pemeriksaannya dengan terduga pelaku. Adapun untuk terduga korban sendiri saat ini sudah menjalani pemeriksaan atau BAP di Polres Jakarta Pusat begitu, Firda. Sejauh ini bagaimana proses pemeriksaan terhadap terduga pelaku? Apakah masih berlangsung begitu, Rizky? Ya, jadi Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat sedang melangsungkan pemeriksaan internal untuk untuk para terduga pelaku. Keseluruhannya tadi Komisioner KPI yakni Nuning Rodia menyatakan kalau
keseluruhannya sudah menghadiri panggilan tersebut, dan hingga saat ini saya masih menunggu hasil atau kejelasan dari pemeriksaan tersebut, karena berdasarkan penjelasan dari Agung Supriyo, yakni Ketua KPI Pusat, pemeriksaan itu seharusnya dijadwalkan pada pukul 9 tadi pagi. Hanya saja mungkin ada banyak kendala yang tidak dapat disebutkan, akhirnya pemeriksaan baru terjadi pada habis asar tadi sekitar pukul 15.30 begitu, Firda. Mhm. Baik, Tribuners, tadi jurnalis kami juga melakukan wawancara dengan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Nuning Rodiah, terkait hal ini. Berikut wawancara lengkapnya untuk Anda. Nah, langkah yang sudah disusun oleh KPI adalah yang pertama, KPI akan melakukan investigasi secara internal. Investigasi internal KPI itu meliputi kita akan memanggil baik itu terduga korban maupun terduga pelaku, untuk kemudian kita minta klarifikasi dan kita konfirmasi tentang dugaan-dugaan tersebut. Yang kedua, kami tentu tetap memilih perspektif keberpihakan kepada korban, maka terduga korban kita berikan bantuan. Dalam hal ini adalah bagaimana para korban, bukan para ya, satu korban tersebut bisa mendapatkan pendampingan hukum. Dan tadi malam saya sudah membersamai terduga korban untuk melaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dan sudah diterima polisi untuk laporannya, dan hari ini tentunya akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Yang kedua tentu di aspek pendampingan psikologis. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.